Haleluya. Shalom bagi saudara-saudara yang ada di rumah, baik rekan-rekan Facebook. Saat ini saat yang terindah kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Khususnya bagi jemaat GPDI New Life Church. Kalau saat ini kita merayakan 10 tahun ulang tahun gereja kita ada bisa berdiri sampai saat ini. Semua bukan karena kuat gagah kita, amin. Tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Badai boleh berlalu tapi kita percaya bersama Tuhan kemenangan yang gilang gemilang akan terus menjadi bagian kita semua. Oleh sebab itu mari sama-sama kita datang kepada Tuhan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa pembelaannya, penyertaannya, pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita semua, bagi gereja kita. Dan biar terus nama Yesus yang dipermuliakan dalam kehidupan kita dan dalam gereja kita. Mari saudara sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Tidak pernah kita ragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua ada, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Amin. Yes Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang. Dia tak pernah tinggalkan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
Mari saudara sekali lagi katakan, walau 1000 rebah. Yes Tuhan, Engkaulah Yesus satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, sebab Yesus tak akan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, kami mau bersamamu Tuhan, hanya Engkau Tuhan, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Bapa, perkenananmu ya. oh teguhkan kami, Teguhkan hatiku. kami percaya Tuhan Engkau yang bertindak bagi kami Tuhan. Memberi pertolongan, anugerahmu besar. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau hanya bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa. Kami akan lewati semua Tuhan. Dalam masa kami susah, dalam kami senang Tuhan, kami bersedih Tuhan, kami ketakutan. Kami tahu perkenanan-Mu Tuhan selalu menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pembelaan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan. anugerahmu besar. Amin. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan bahwa kita hanya mau bersama Tuhan saja. Haleluya. Bersamamu Bapa, Ku lewati kami tidak mau yang lain Bapa. Kami hanya mau bersama Bapa kami yang di surga. Amin. perkenananmu ya. Haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Pertolongan-Mu selalu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Terima dengan iman anugerahnya Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerahmu Terima kasih Yesus. besar melimpah bagiku. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Apabila kami ada bersama dengan Engkau Tuhan, maka pertolongan-Mu nyata dan sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang selalu Kau curahkan bagi kami Tuhan. Apapun masalah kehidupan kami Tuhan, bukti nyata saat ini 10 tahun
gereja kami boleh ada Tuhan, bukan karena kekuatan kami gembala, bukan karena kekuatan kami pelayan-pelayan atau umat-Mu Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu ya Yesus yang selalu menjadi pusat perhatian kami Tuhan, menjadi pusat penyembahan kami. Biar nama Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Kami mau terus mengecap dan melihat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau baik, sangat rahmat baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai menyatakan kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya hidup kita dianugerahkan Tuhan untuk selalu melihat dan mengecap betapa baiknya Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau bersorak-sorai betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah kita dibiarkannya sendiri. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, selamanya. Amin. Mari saudara, sama-sama yang sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini lagi. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dia baik, Dia yang memelihara kita. Haleluya. Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sangat teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang terindah Tuhan selain kami bisa mengutarakan isi hati kami. Betapa kami sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Betapa kami sangat merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu mengikuti kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang selalu mengiring kami Tuhan. Meskipun terkadang kami ya Tuhan tidak setia kepadamu Tuhan, tapi kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu saat ini ya Tuhan,
Saat yang terindah Tuhan, kami mau mengutarakan isi hati kami. I love you Lord. Terima kasih ya Tuhan untuk tidak pernah give up on us. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you for your faithful. Thank you for your faithfulness Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan saudara, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I have known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you've been so good to us. All my life You have been so good with every breath that I am in. I will sing of the goodness. Mari saudara, katakan, all my life He's been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good with every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami mau tetap menyanyikan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oh, setiap nafas kami Tuhan, kami mau bernyanyi untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Karena Kau telah buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau telah buktikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, nyatakan syukur-Mu bagi Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Oh Yesus, You have been so faithful. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, His goodness is running after you. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Mari saudara, biar kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Your goodness is running after, it's running after, it's running after our family. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now.
been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Dia sudah menyatakan kesetiaannya bagi saudara dan saya. Dia sudah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Mari saudara menyatakan kebaikan Tuhan dengan mulut kita, dengan segala yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita agungkan Tuhan, nyanyikan kebaikan Tuhan setiap saat. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sangat teramat baik. Saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami tetap mau Tuhan, apapun keadaan hidup kami, apapun keadaan situasi kehidupan kami mau tetap memuji, membesarkan nama-Mu. Karena kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi setiap kami, berfirmanlah bagi keluarga kami, berfirmanlah bagi gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menyenangkan hati-Mu. Dan kami semua mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Itulah kesukaan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, salam dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu baik bagi kita, Tuhan itu sempurna dan ajaib. Keperkasaannya luar biasa. Kasih-Nya ajaib dan selalu baru bagi kita setiap hari. Apapun situasi saat ini yang saudara sedang alami, pergumulan apapun yang sedang saudara jalani hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menolong, bahkan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai believe in His strength. Percaya akan kekuatan kuasa-Nya. Setiap orang percaya, setiap umat Kristiani, kita adalah orang-orang yang memiliki perintah dari Tuhan. Atau kita didorong untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yaitu kita harus hidup oleh iman. Katakan amin. Coba saudara berikan salam kiri kanan. Baik engkau yang ada di Facebook, di YouTube, di Zoom. Saat ini coba saudara berikan salam hangat kepada istri, suami, anak-anakmu yang ada di rumah. Katakan, hidup oleh iman. Coba dengan keras, dengan iman saudara katakan, hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Haleluya. Dan ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah dorongan firman Allah yang diberikan kepada saya dan kepada saudara. Untuk kita lakukan. Artinya sebagai kekristenan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saudara dan saya memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab
untuk hidup di dalam firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Sekali lagi, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Haleluya. Sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, sebagai orang yang sudah menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti kita sudah mengalami kehidupan yang diubahkan, kehidupan kelahiran baru. Maka standar kehidupan saya dan kehidupan saudara itu sudah berbeda. Bukan lagi memakai standar kehidupan kita yang lama. Standar kehidupan kita yang lama adalah hal-hal yang berbicara mengenai keduniaan. Tetapi setelah saudara dilahirkan kembali, saudara menerima hidup yang baru, maka standar kehidupan kita adalah standar kerajaan Allah. Standar kerajaan Allah adalah kehidupan yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, kehidupan yang mengikuti standar kerajaan Allah adalah kehidupan yang mengikuti kehendak hati Allah. Berarti kehidupan yang melambangkan atau kehidupan yang menampilkan kerajaan Allah adalah kehidupan yang taat dan percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Kehidupan yang taat dan percaya kepada firman Allah adalah kehidupan yang selalu mau merenungkan firman, selalu mau mendengarkan firman, dan mempelajari firman itu untuk kita lakukan dan untuk kita praktekkan. Jadi untuk menjadi orang yang kuat, menjadi anak Tuhan yang kuat, menjadi orang Kristen yang akan mengalami kemenangan, adalah orang-orang yang mau taat dan hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudara, saya bisa katakan bahwa tanpa firman Tuhan, maka iman kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, tanpa firman, maka kita tidak akan mengalami kemenangan. Karena firman Tuhan adalah bukti dari segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Di hari-hari ini. Firman Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Jadi tanpa firman, kita tidak ada artinya. Hari ini saya akan katakan bahwa ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan membantu saya, membantu saudara untuk tetap percaya kepada kekuatan kuasa Allah. Bagaimana untuk hidup tetap percaya kepada kekuatannya? How to keep believing in His strength? Bagaimana untuk tetap percaya pada kekuatan kuasanya? Yang pertama, kita akan coba melihat satu kebenaran. Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-28. Roma 3 ayat 28 berkata begini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Coba saudara katakan, karena iman. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, dari ayat ini saya bisa simpulkan, yang pertama untuk saudara tetap percaya kepada kekuatan kuasanya adalah make Jesus the center of your life. Jadikan Yesus Kristus sebagai pusat di dalam hidup saudara. Haleluya. Menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dalam hidup saya dan saudara. Berarti kita harus menjalani hidup ini. Yang pertama adalah harus takut akan Tuhan. Menjadikan
Yesus Kristus sebagai pusat di dalam hidup ini. Yang kedua, berarti jalani hidup saudara dengan beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, untuk saudara berpusat atau menempatkan hidup ini tetap berpusat kepada Yesus Kristus, bahwa kita harus menjalani hidup ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita harus takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus melakukan perintahnya. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman. Maka kita akan menuju kepada proses yang dikatakan mengalami kedewasaan rohani. Jadi takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berarti saudara sedang menuju kepada kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani seseorang hanya dapat diukur melalui tindakan iman yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi dalam Roma 3 ayat 28. Bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Ketika saudara berfokus kepada Tuhan, maka saudara tidak akan fokus kepada masalah. Fokus kepada Tuhan berarti saudara sedang membangkitkan, menyupport, dan memberikan semangat dan memberikan kesempatan bagi iman saudara untuk bertumbuh. Memberikan kesempatan bagi iman saudara mengalami kedewasaan. Orang yang dewasa adalah orang yang bertumbuh di dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Karena kerinduan Tuhan, saya dan saudara harus hidup oleh iman. Roma pasalnya yang ke-1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Katakan amin. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak ada jalan yang lain untuk saudara akan tetap kuat. Believe in His strength. Bahwa make Jesus the center of your life. Orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai yang utama, center di dalam kehidupannya. Galatia 3 ayat 11 berkata, tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukuman jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang berfokus kepada Kristus adalah orang yang hidup oleh iman. Ketika saudara menjadikan Yesus Kristus sebagai kekuatan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan memiliki kehidupan rohani yang kokoh. Jika saudara memiliki pusat yang lemah, kalau kita berfokus kepada sesuatu yang lemah, maka Anda akan memiliki kehidupan yang lemah. Ketika saudara berfokus kepada sesuatu yang kuat, maka saudara akan memiliki semangat yang kuat. Ketika saudara berfokus kepada Yesus, maka saudara akan menjadi orang yang kuat dan orang yang akan berkemenangan. Karena orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak fokus lagi kepada masalah itu. Dia tidak fokus kepada sakit penyakit. Dia tidak fokus kepada finansial. Bukan berarti kita tidak butuh uang, tetapi kita membutuhkan Yesus yang paling utama. Karena firman Tuhan katakan, apa gunanya engkau memiliki seantero dunia ini tetapi kita binasa, saudara. Apa gunanya engkau memiliki uang segudang tapi jiwamu binasa? Apa gunanya engkau memiliki harta yang banyak, mobil yang mewah, rumahnya yang mewah, wow dan keren, tapi hidupmu binasa? Apa gunanya?
Oleh karena itu, mari kita tetap fokuskan hidup ini kepada firman Tuhan dan fokuskan kepada Kristus. Dan yang kedua, bagaimana agar supaya saudara tetap percaya kepada kekuatan kuasa Allah. Yang kedua, refresh our spirit. Refresh your spirit. Menyegarkan kembali semangat kita. Semangat yang bagaimana? Semangat yang bernyala-nyala di dalam Tuhan. Yang tadinya engkau mungkin bersemangat melayani Tuhan. Yang tadinya mungkin engkau bersemangat mengikut Tuhan. Yang tadinya engkau bersemangat melayani Tuhan. Tetapi karena situasi membuat engkau mundur selangkah. Tapi hari ini diingatkan kembali, refresh your spirit. Segarkan kembali semangatmu. Dengan kata lain, menyegarkan kembali spirit ini. Hanya satu cara. Come to Jesus. Datang kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada firman. Dan firman itu yang akan membangkitkan kembali semangat saudara. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itu memiliki power. Memiliki kekuatan untuk memulihkan hidup saudara. Untuk membangkitkan kembali semangat yang patah. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saudara diberikan kembali semangat. Untuk maju. Untuk menggapai. Untuk meraih kemuliaan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Beriman berarti kita yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Itu definisi iman. Jadi orang yang menyegarkan kembali semangatnya adalah orang yang memiliki iman. Orang yang menempatkan Yesus yang terpenting dalam hidup ini. Sekali lagi jangan salah tafsir saudara. Menempatkan Yesus yang terutama bukan berarti saudara melupakan hal-hal yang saudara harus lakukan. Sebagai kepala rumah tangga bukan berarti engkau melupakan pekerjaan, melupakan istri dan anak-anak. Bukan seperti itu. Menempatkan Kristus berarti engkau mulai mengutamakan kerajaan Allah. Mengutamakan kerajaan Allah artinya saudara lebih mementingkan hal-hal yang kekal daripada hal-hal yang lahiriah. Mari semangat, mari maju terus. Seperti yang saya katakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 tadi. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau iman saudara akan bertumbuh, marilah merindukan akan Tuhan. Rindu akan ibadah. Rindu akan kehadiran Tuhan. Rindu akan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ini adalah salah satu fasilitas untuk membawa hidup ini masuk kepada kedewasaan rohani. Gereja harus mengalami kedewasaan. Gereja harus mencapai kedewasaan. Zaman sekarang saat ini bukan lagi gereja dibawa kepada satu situasi yang dininabobokan. Mari kita bangkit sebagai orang percaya. Bangkit sebagai tubuh Kristus. Bangkit sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Bangkit meraih dan menggapai hadirat Tuhan itu. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mencintai kita sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Dan hal yang ketiga. Untuk saudara dan saya tetap percaya kepada kekuatan kuasanya. Yang ketiga adalah empower your faith. Menguatkan iman saudara.
menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Pandemik bukan berarti iman saudara mati. Pandemik yang terjadi adalah langkah naik bagi saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan, dan untuk tetap stabil dan tidak pernah undur daripada Tuhan. Karena dengan pandemik, banyak perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Pandemik merubah segala macam cara. Bahkan merubah cara saudara beraktivitas, cara saudara bekerja. Bahkan cara kita beribadah. COVID-19 ini banyak merubah orang. Tetapi saya mau katakan perubahan itu bukan berarti iman saudara mundur. Tetapi saya mau encourage saudara, mari maju di dalam Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Karena Alkitab memberitahu kepada kita bahwa iman sangat penting bagi kehidupan sebagai orang yang percaya. Kehidupan kekristenan sangat penting untuk memiliki iman yang kuat. Memiliki iman yang bersemangat. Bagaimana untuk memperkuat iman? Firman Tuhan jawabannya 1 Timotius 6 ayat 12. Dalam bahasa terjemahan Indonesia yang lain berkata, jagalah imanmu. Jadi memperkuat iman adalah kita menjaga iman kita. Menjaga iman kita seperti kita berada dalam satu pertandingan. Nah, orang yang berada dalam satu pertandingan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan itu. Jadi saudara memperkuat iman, artinya saudara melatih iman saudara untuk meraih kemenangan. Orang yang berusaha memperkuat iman adalah orang yang merindukan ibadah pertama. Kalau dia sudah tidak rindu ibadah, dipertanyakan imannya. Sorry to say, ini firman Tuhan. Kalau dia sudah tidak ada sense of faith, sudah tidak lagi rindu, doa sudah tidak mau, apalagi baca firman. Doa nggak mau, apalagi baca firman, otomatis dia nggak mau. Malas. Orang yang sudah nggak doa, udah nggak baca firman, mana mau dia mau ibadah? Yes, of course. Lihat, saudara nilai sendiri aja, saya nggak mau menunjuk orang. Dan itu realita yang terjadi di dunia hari-hari ini. Orang lebih mementingkan bisnisnya. Orang lebih mementingkan batinianya, tubuhnya dari mementingkan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah katakan. Di akhir zaman, orang akan lebih mencintai dunia. Orang lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. It's reality. Jadi saudara mau pilih yang mana? Memperkuat iman atau saudara memperkuat dolar saudara? It's your choice. Dan Tuhan kita tidak pernah memaksa. Hey Eliezer, engkau harus jadi orang setiap detik harus ke gereja. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Tuhan tidak mendikte saudara seperti itu. Tetapi kalau engkau adalah orang yang haus akan Tuhan, orang yang haus akan kebenaran, orang yang haus akan Yesus, dia akan cari Tuhan. Coba saudara introspeksi dirimu. Kalau saudara sudah tidak ada rasa rindu sama Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Saudara lebih pilih yang duniawi daripada hal-hal yang rohani. Ini firman Tuhan. Jadi orang yang memperkuat iman adalah orang yang menjaga imannya itu. Dan dia diumpamakan seperti seorang yang sedang bertanding. Orang yang sedang bertanding, dia berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingannya.
Dan ayat selanjutnya berkata, pastikanlah bahwa engkau menerima hidup yang selama-lamanya. Engkau telah dipanggil untuk menerimanya. Dan engkau telah mengaku percaya kepada Kristus yang didengar banyak orang. Haleluya. Mari kita bangkit. Mari kita maju, saudara. Dengan memperkuat iman, maka iman kita akan maksimal. Berarti kita akan lebih maju. Kita akan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mindset kita yang lama kita akan tinggalkan. Cara hidup kita yang lama kita tinggalkan. Kita masuk kepada mindset kita yang baru, yaitu kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Mari engkau yang ada di rumah berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan keagungan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang mampu menolong. Dia Allah yang mampu menyempurnakan engkau. Dan mampu menolong, bahkan memberikan jalan yang terbaik bagi saya dan saudara. Untuk memaksimalkan iman kita, maka izinkan Tuhan untuk bertakhta dan mengontrol hidup ini. Maka kekuatan yang supernatural dari Tuhan menjadi bagian kita. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Katakan amin. Saudara berkemenangan, saudara terima pertolongan Tuhan, dan saudara mengalami Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal. Bagaimana untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah make Jesus the center of your life. Jadikan Yesus Kristus sebagai pusat dalam hidup saudara. Menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dalam hidup saudara artinya bahwa kita menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Dan yang kedua, beriman kepadanya. Dan yang ketiga, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana untuk tetap saudara kuat di dalam Tuhan? Yang kedua adalah refresh your spirit. Menyegarkan kembali semangatmu. Dengan menyegarkan semangat berarti saudara mendengarkan dan melakukan firman. Karena firman adalah harapan dan pengharapan yang sungguh-sungguh yang dijanjikan Tuhan. Bagaimana untuk tetap kuat? Yang ketiga adalah empower your faith. Kuatkan iman saudara. Maka saudara akan melihat kemenangan. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Engkau yang membutuhkan Tuhan. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau yang membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan doa buat saudara. Engkau yang ada di Zoom. Engkau yang ada di Facebook Live. Bahkan engkau yang ada di YouTube. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara. Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara. Dan Tuhan akan mengadakan apa yang kau perlukan. Jalan yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mata Tuhan tertuju kepada engkau. Engkau tidak pernah sendiri. Karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Yang selalu menolong. Hadir dalam setiap kehidupan saudara. Hari ini saya mau encourage saudara. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Bagi engkau yang ada di rumah, Bapak Ibu, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, bahkan ada di Zoom. Suami, mari engkau layani istri dan anak-anak. Engkau sebagai imam di dalam keluarga. Perjamuan Tuhan artinya kita mengingat akan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan perjamuan ini ada sesuatu yang sakral bagi setiap orang percaya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Sambil kita nyanyikan satu pujian ini, kita persiapkan roti dan anggur.
oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Dosaku, kekudusan-Mu Bapa, dusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Oh, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak-bapak, siapapun engkau yang ada di rumah, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, jalankan anggur dan roti, layani keluarga saudara, dan kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami siap untuk melakukan perjamuan Tuhan hari ini. Engkau yang melayakkan dan menguduskan kami ya Bapa. Kami mau mengingat akan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Haleluya Yesus. Engkau yang ada di rumah, mari angkat rotimu dengan tangan kanan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, angkat dengan iman, angkat melebihi tinggi kepala saudara. Firman Tuhan berkata, apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, dengan percaya. Ini roti biasa yang kau pegang, tetapi firman Tuhan berkata, ini melambangkan tubuh daripada Yesus. Kita ingat tubuhnya yang hancur tak berbentuk karena dosa saya, dosa saudara. Kita ingat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Jangan lagi berbuat dosa. Tinggalkan hidup yang lama, masuk kepada hidup yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Yesus di atas kayu salib itu harganya yang mahal. Dan itu hanya sekali terjadi, bukan dua kali. Jangan salibkan Kristus yang kedua kali dalam hidupmu. Dosamu sudah lunas terbayar di atas kayu salib. Mari kita makan dengan iman, percaya
ada tubuh kebangkitan yang akan tertransfer dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus, makan dengan iman. Haleluya. Haleluya Yesus. Angkat anggur. Melebihi tinggi kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan yang sudah kuduskan kita untuk menerima anggur saat ini. Darah Yesus akan tertransfer dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minum anggur ini. Kami percaya Tuhan yang menguduskan kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Hidup saudara akan berubah. Hidup saudara menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Hidup rohani saudara adalah hidup yang didasarkan atas dasar firman Tuhan. Kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir bagi hidupku, memulihkan hidupku. Sungguh besar, haleluya, haleluya. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru, menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa dan haleluya, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa darah, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya Jesus. Kekudusan-Mu, kudusan-Mu melimpah. Kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, haleluya. Oleh sekali lagi, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
sudah meneguhkan kami. Bahkan kami sudah boleh mengambil perjamuan Tuhan yang kudus, yang sudah Tuhan memateraikan kami Tuhan. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Kami dijadikan ciptaan yang baru Tuhan, untuk kami melakukan hal yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Hari lepas hari, selama kami masih bisa bernafas, kami mau tetap melayani Tuhan. Kami tetap mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Dan kami menjadi duta-duta besarnya Tuhan, imamat yang rajani Tuhan, milik kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hidup kami hanya mau memuliakan, mengagungkan nama-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, sangat teramat baik. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami bagi-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang akan memberikan korban syukur. Kami percaya berkat yang kami terima datangnya daripada-Mu. Oleh sebab itu kami akan mengembalikan milik-Mu. Sebagian yang dari kami dapati Tuhan, kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Let God be the glory Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur hari yang indah ini, hari kemenangan yang dinyatakan bagi kami. Kami mau bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Sungguh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya saudara. Membawa hidup kita lebih menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Saatnya kita akan memberikan korban syukur bagi Tuhan. Bagi yang ada di pastori boleh memberikan masukan dalam kotak box hitam. Dan bagi umat-umat Tuhan yang rindu memberkati pelayanan GPD New Life Church Chicago, bisa melalui Zelle dengan account email gpdinlc@yahoo.com, gpdinlc@yahoo.com. Saya percaya taburan yang saudara berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saudara sudah menabur di tanah yang baik dan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Puji Tuhan. Untuk pengumuman minggu ini, hari ini saudara kita akan berfellowship bersama bagi seluruh jemaat GPD NLC. Bagi saudara-saudara yang rindu mau bersama-sama dengan kami, kita mau celebrate graduation dari kekasih-kekasih kita. Ada Bapak Herianto Handoko, ada Bapak Boni Nugraha, bahkan ada Ibu Anastasia yang boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik ya saudara. Mereka menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan terlebih lagi menjadi kebanggaan kita semua. Mereka ada bersama-sama boleh beribadah dengan kita. Mari saudara kita celebrate kebahagiaan yang mereka terima, berkat yang mereka terima dari Tuhan, yaitu boleh lulus dengan baik dari University of Chicago. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada makan siang bersama, dan hari ini juga kita mau celebrate 10 tahun Gereja GPD in New Life Church ada di Chicago sini. Semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini hari penuh sukacita. Mari saudara datang bergabung dengan kita. Kita akan berfellowship bersama-sama. Dan minggu depan saudara, hari Rabu, kita akan celebrate Andrew graduation dari high school. Wow, anak muda yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, biar terus menjadi anak muda yang dibanggakan Tuhan, dibanggakan orang tua dan kebanggaan kita semuanya. Hari Rabu nanti dia akan di-graduate, drive-thru graduation ya, something new. But you know, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pengumuman untuk hari ini, saudara, Sunday School ditiadakan karena kita mau get ready untuk fellowship kita pada jam 12 siang. Dan hari Senin kita ada Salt Sharing and Learning Together jam 7.30 malam melalui Zoom. Kalau saudara ingin bergabung, mari sama-sama mencari kebenaran Tuhan dan cari Tuhan, kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka kita semua akan ditambahkan segala sesuatu yang kita perlukan. Sama-sama belajar, saling menguatkan, saling mengencourage satu dengan yang lain. Dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan hari Rabu dan hari Jumat kita ada doa bersama Prayer Warrior jam 6 sore melalui Zoom juga. Jangan lupa saudara, jangan pernah berjemu-jemu mencari Tuhan ya, berdoa, mencari wajahnya. Kita akan semakin lengket sama Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan, dan kita semakin menikmati firman Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan tadi,
untuk kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita dekat, every single day, every single time, selama kita bernafas, kita mau tetap menikmati. Bahkan kebaikan Tuhan itu selalu mengikut kita, mengiring kita. Jadi jangan pernah lepas dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Semangat terus dalam mencari Tuhan. Haleluya. Dan hari Sabtu kita ada youth jam 5 sore di Pastori. Bagi saudara yang memiliki anak-anak youth, mari saudara kita support anak-anak muda. Inilah generasi penerus kita, teruna-terunanya Tuhan. Kalau mereka tidak diisi kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka bisa berdiri kuat, teguh di dalam Tuhan. Mari, oleh sebab itu orang tua, kirim anak-anak kita, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak muda yang kuat, gagah perkasa, militan di dalam Tuhan. Dan hari Minggu kita kembali lagi beribadah, mengucap syukur yang Tuhan buat dalam hidup kita. Semuanya baik untuk kebaikan kita bersama. Amin. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Mari saudara, kita mau angkat tangan kita. Kita percaya Tuhan hadir di sini, hadir di rumah saudara, hadir dimanapun saudara berada. Tuhan mencari hati yang haus mencari. Tuhan mencari hati yang rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kuasanya tidak pernah terbatas. Allah kita Allah omnipresent. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu mari angkat tanganmu. Katakan, kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan yang tak terbatas adanya Tuhan, yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terima dengan iman kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami mau rasakan kuasa-Mu, kami mau menikmati Tuhan, kuasa-Mu yang belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau nyata di sini. Kemenangan. Haleluya. Yes. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenang, nyanyi dengan iman. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir. Dia hadir di rumah saudara. Dia hadir dimanapun engkau berada. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, terjadi di kelepasan, terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir di tempat, di saat kami mengangkat tangan kami, di saat kami memuji Engkau, Engkau hadir di sana. Di dalam nama Yesus, kehadiran Tuhan mendatangkan kemenangan. Kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan.
Dan kehadiran Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi kami yang membutuhkan kesembuhan. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami mengalami breakthrough hari ini. Kami mau tertanam di dalam kebenaran. Kami mau percaya kepada kekuatan kuasa Allah. Firman adalah kebenaran dan itulah yang memerdekakan kami. Angkat tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Mata Tuhan terarah kepadamu. Kasih dan setia Tuhan tertuju kepada engkau. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Janji Allah akan menyertai engkau. Kiranya berkat kasih, persekutuan Allah Roh Kudus, penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus mengalir bagi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Kami tutup dan akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan terima berkat. Katakan amin. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, bahkan yang ada di YouTube. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan menyertai kita sekalian. Happy Sunday and God love you all.